Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kekurangan pertanian organik atau kelemahannya itu apa saja supaya penonton tahu perbandingannya? Karena saya pegiat pertanian organik, maka tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Kenapa bisa begitu? Pertanian organik itu muncul sejak awal ya organik. Zaman dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita zaman dulu itu organik. Jadi menurut saya nggak ada kekurangan. Ya itu tergantung, kembali lagi ke video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, mindset, pola pikir, keyakinan kita terhadap sebuah pertanian. Kalau saya yakin tentang pertanian organik, maka nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan. Memang seperti itu. Jadi tanaman yang kita tanam atau tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya, mereka itu udah hidup sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iya seperti itu. Mereka mengambil unsur hara langsung dari tanah, unsur hara yang terbentuk dari dedaunan, pepohonan lapuk dan lain-lain. Nah, ini ngelantur yang apa-apa wis supaya lebih jelas sih. Supaya saya juga marem gitu ya. Iya, jadi sejak awal adanya pertanian ya itu organik sudah. Nggak ada kimia sintetis, nggak ada, semuanya organik. Nutrisi yang diberikan berupa pupuk kandang, kemudian sisa tanaman yang dikumpulkan di tempat sampah membusuk, kemudian nanti setelah lapuk diangkut ke pertanian. Ya seperti itu polanya. Tapi menurut orang zaman sekarang, pertanian organik itu banyak kelemahannya. Sebenarnya kelemahan itu karena disebabkan oleh pola pertanian konvensional yang sekarang ini. Jadi salah satu contohnya katanya ini ya, hama. Kalau pertanian organik itu hamanya nanti banyak, susah pengendaliannya. Perlu kita ketahui, hama itu sebenarnya apa sih? Ini dalam kacamata organik ya. Ini sambil bikin bedengan baru lagi. Pakcoynya sudah banyak, masih banyak belum tertanam. Ini barusan nanam yang ini sambil lihat-lihat. Ini bedengan baru lagi. Ya, hama itu adalah merupakan predator atau pemangsa bagi hama lainnya. Sekarang sebutnya bukan hama tapi apa namanya, hewan lah ya. Hewan yang memakan tanaman kita itu sebenarnya adalah makanan bagi hewan di atasnya. Waduh, angel penjelasannya seperti itu. Itu rantai makanannya. Kenapa tanaman kita terserang hama? Karena misal belalang ya. Mengapa tanaman kita dimakan belalang? Dan mungkin masif makannya ya sampai habis misalnya. Atau ulat sampai habis misalnya gitu ya. Ya karena hewan yang bertugas memakan belalang atau memakan ulat itu sudah langka sekarang. Mengapa langka? Apa sih? Burung misalnya, kadal misalnya. Kenapa sudah langka? Ya akibat dari ulah kita juga. Burung ditembak, burung ditangkap, burung dijadikan hobi ya. Ya itu seperti itu. Adanya hama itu karena predatornya itu yang kita ambil, sehingga hamanya ya banyak merajalela. Itu menurut pertanian konvensional menjadi kelemahan pertanian organik. Tetapi kalau kita bisa menyeimbangkan lingkungan kita, lingkungan kebun kita, lingkungan pertanian kita, maka hama itu nggak akan separah itu. Tetap ada belalang, tetap ada ulat makan, tapi itu masih wajar dan itu bisa kita tolerir. Mereka toh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan berkembang biak. Mereka juga punya hak untuk hidup. Itu yang pertama. Misalnya tadi predator burung menghilang akibat ulah kita. Selain misalnya ditembak atau diburu, hilangnya burung dan pemangsa lainnya itu diakibatkan oleh zat-zat kimia yang kita semprotkan ke tanaman. Karena tanaman kita itu banyak zat kimianya, mungkin burung dan hewan lainnya dia nggak mau datang atau bahkan dia datang makan dan mati gitu ya. Itu karena ulah kita juga itu. Jadi kelemahan hama itu bukan karena pertanian organik, tetapi karena ulah kita, ulah manusia juga. Itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin pupuknya ya. Pupuknya karena organik kita akan membuat kompos. Membuat kompos itu waktunya sangat lama, bisa memakan waktu 3, 6, 9 bahkan sampai 12 bulan baru menjadi kompos. Ya memang seperti itu, makanan tanaman itu ya kompos yang berasal dari tanaman yang sudah mati, kulit-kulit buah, buah yang jatuh, kemudian kotoran hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan yang berada di kebun, kemudian cacing gitu ya. Ya itu seperti itu memang. Kemudian diklaim lagi bahwa kelemahan pertanian organik itu panennya lama. Ya sekarang ngomong lama. Kenapa disampaikan lama? Karena ada yang cepat atau istilah sekarang instan. Nah perlu diingat menurut para ahli bahwa sesuatu yang instan itu kurang baik bagi kita. Jadi tanaman yang normal itu ya tumbuhnya normal seperti itu. Sehingga ketika menjadi sebuah makanan kita makan, hidup kita juga normal. Usia kita normal. Karena kita makan tanaman yang umurnya panjang, umur kita jadi ikut panjang. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang ya. Orang zaman sekarang umurnya pendek-pendek karena kita makan makanan atau tanaman yang umurnya pendek. Sangar. Oke, jadi ya itu kalau menurut pegiat pertanian konvensional kelemahannya satu, hama banyak. Yang kedua, prosesnya berat, lama, butuh tenaga banyak. Yang ketiga, panennya lama gitu ya. Tetapi itu semua tergantung mindset kita. Kembali lagi ke mindset, ke pola pikir, ke tujuan kita. Oke, demikian Mas, semoga ada manfaatnya. Itu merupakan pendapat saya dan mungkin dari beberapa literatur yang saya baca itu seperti itu. Ya, mari kita menanam. Pokoknya menanam dulu lah. Nggak organik nggak apa-apa, yang penting menanam. Nanti lama-lama ya harus berubah menjadi polanya organik. Oh ya, jangan salah, jangan kalah dengan orang-orang luar negeri, orang Amerika, orang Inggris, orang Australia. Mereka banyak sekali yang menanam, berkebun, bahkan orang-orang berdasi loh. Mereka berkebun, di sela-sela waktunya dia bekerja, berbisnis, mereka sempatkan waktunya untuk berkebun, mengelola kebun sendiri secara organik, karena kesadaran mereka akan makanan sehat itu sangat-sangat tinggi. Masa Indonesia yang negara agraris kalah? Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.